Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengaku sudah memprediksi bahwa para pemain bakal kelelahan setelah menjalani laga dengan jadwal padat di Piala AFF. Timnas Indonesia tampil baik di babak pertama dalam duel lawan Singapura namun kemudian menunjukkan penurunan performa di babak kedua. Sintayong menyebut faktor stamina berpengaruh besar pada pola permainan Timnas Indonesia yang menurun di babak kedua. Pelatih asal Korea Selatan ini juga mengaku tidak terkejut penurunan fisik terjadi di skuad Garuda. Saya tidak gembira dengan hasil yang didapat namun saya sudah menduga bahwa dalam sebuah titik di perjalanan ini, kami akan mendapatkan momen yang menantang. Sedikit sangat disayangkan hal itu terjadi hari ini. Saya sudah menduga para pemain kelelahan setelah seluruh laga di babak penyisihan. Hal itu terlihat di babak kedua yang kemudian jadi momentum untuk Singapura, ucap Sintayong dikutip dari ESPN. Setelah imbang di leg pertama, Indonesia dan Singapura bakal kembali berduel pada Sabtu, 25/12. Sintayong berharap pemain-pemain Timnas Indonesia bisa pulih dan bugar untuk duel di leg kedua. Kini kami harus punya pemulihan yang baik dari rasa lelah dan bersiap dengan cakap untuk leg kedua. Laga Indonesia vs Singapura berakhir imbang 1-1. Dengan ketiadaan keuntungan gol tandang, Indonesia dan Singapura masih punya peluang yang sama besar untuk lolos ke final. Indonesia ditahan 1-1 dalam duel di Stadion Nasional, Kalang, Singapura, Rabu, tanggal 22 Desember tahun 2021, malam WIB. Skuad Garuda bermain apik pada 45 menit pertama melalui serangan-serangan cukup terukur. Hasilnya, Witan Sulaiman berhasil membobol gawang Singapura pada menit ke-28 melalui kerja sama 1-2 dengan Asnawi Mangkualam Bahar. Keunggulan Timnas Indonesia 1-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Di awal babak kedua, pelatih Sintayong memasukkan Elkan Bagot menggantikan Rizky Ridho dan Ezra Walian menggantikan Dedik Setiawan. Namun, belum ada tambahan gol, Evan Dimas pun dimasukkan menggantikan Rahmat Irianto menit ke-66. Meski sudah ada Elkan, tapi kehilangan Irianto di lini pertahanan cukup berpengaruh. Akibatnya, gawang Indonesia dengan mudah dibobol Ihsan Fandi menit ke-70. Setelah disamakan 1-1, tim Merah Putih terus berupaya keras mencetak gol lagi. Pasalnya, dalam regulasi Piala AFF 2020 ini tak dikenal aturan gol tandang away goals rule. Jadi, Indonesia yang berstatus tim away dalam semifinal leg pertama ini tak mendapatkan keuntungan gol tandang. Apalagi kemudian bermain imbang, sama saja dengan mengulang pertandingan di leg kedua untuk mencari pemenang. Siapa yang mencetak gol paling banyak dalam dua leg semifinal, dialah yang lolos ke final. Artinya, Indonesia atau Singapura harus menang di leg kedua untuk lolos ke final. Padahal, jika memakai aturan gol tandang dalam posisi skor 1-1, maka Indonesia lolos ke final dengan hanya bermain 0-0 pada leg kedua. Akan tetapi, hasil imbang berapapun di leg kedua harus dilanjutkan dengan extra time. Bila masih imbang, pemenangnya ditentukan melalui adu penalti. Semifinal leg kedua akan digelar di stadion yang sama, Sabtu tanggal 25 Desember tahun 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pemenangnya akan berhadapan dengan Vietnam atau Thailand, yang baru melakoni semifinal leg pertama, Kamis tanggal 23 Desember tahun 2021, malam ini. Berhak penalti. Seluruh rakyat Indonesia, terutama pencinta sepak bola, menyesalkan hasil itu. Skuad Garuda seharusnya berhak mendapatkan hadiah penalti ketika Ricky Kambuaya dijatuhkan Nasrul Nazari menit ke-77. Video pertandingan memperlihatkan Ricky memang dijegal di dalam kotak penalti dekat garis pertahanan Singapura. Akan tetapi, wasit Kim Hee-gon dari Korea Selatan hanya memberikan free kick kepada Indonesia. Sempat diprotes oleh salah satu pemain Indonesia, tapi wasit bergeming. Menanggapi insiden itu, AFF melalui situs resmi pertandingan,
Afsusukicup.com menyatakan Indonesia seharusnya mendapatkan penalti yang bisa mengubah pertandingan, tapi digagalkan wasit. Shin Tae-yong juga mengatakan seharusnya hadiah penalti itu diberikan. Saya belum melihat tayangan ulang dari insiden itu, tetapi saya pikir itu terjadi di dalam kotak, meski tanpa video, ujar pelatih asal Korea Selatan itu dalam konferensi pers seusai pertandingan. Mengingat Piala AFF 2020 ini tak menerapkan video asisten referee, VAR, Shin Tae-yong kemudian berucap, maka kami harus menghormati keputusan wasit. Shin sudah menduga duel itu akan menjadi pertandingan yang menantang. Dia juga melihat para pemainnya kelelahan selama babak kedua dan itu memberi momentum kepada Singapura. Jadi, sekarang kami harus fokus pada pemulihan dan bersiap untuk leg kedua, imbuhnya. Sementara itu, pelatih timnas Singapura Tatsuma Yoshida mengaku senang dengan perlawanan timnya dan yakin mereka bisa menyelesaikan tugas di leg kedua. Indonesia memiliki kualitas lebih tinggi dari yang diharapkan, tetapi saya juga percaya pada tim saya, kata Yoshida. Dia menambahkan, mungkin beberapa pemain gugup pada awalnya bermain di kandang dalam pertandingan besar, tetapi ini hanya babak pertama. Tak ada aturan gol tandang, ini syarat timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020. Satu-satunya syarat timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020 adalah memenangkan pertandingan kontra Singapura di leg 2 semifinal Piala AFF 2020. Entah itu di waktu normal, perpanjangan waktu atau adu penalti. Semalam, timnas Indonesia bermain 1-1 kontra Singapura di leg semifinal Piala AFF 2020. Sempat unggul lebih dulu via aksi Witan Sulaiman pada menit 28, timnas Indonesia dibobol penyerang Singapura, Ihsan Fandi, di menit 70. Jika menganut laga kandang tandang, hasil di atas sangat menguntungkan bagi timnas Indonesia. Sebab, timnas Indonesia sanggup menahan Singapura di kandang lawan. Hanya saja karena situasi pandemi COVID-19, laga leg 2 semifinal Piala AFF 2020 juga dilangsungkan di Singapura. Karena itulah, laga leg 2 yang berlangsung pada Sabtu tanggal 25 Desember tahun 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat juga dilangsungkan di Stadion Nasional. Seperti yang sudah disinggung di atas, efek COVID-19 dan laga yang digelar di satu tempat, aturan gol tandang pun dihapus. Jika skor leg 2 berakhir sama kuat 0-0, 1-1, 2-2, 3-3 maupun seterusnya, bakal dilanjutkan ke babak tambahan 2 kali 15 menit. Jika skor masih imbang, laga dilanjutkan ke adu tendangan penalti. Mentalitas pemain timnas Indonesia wajib kuat menjalani babak ini. Jangan sampai kejadian yang sudah kembali terulang. Sekadar diketahui, timnas Indonesia kerap kalah di babak adu tendangan penalti di fase krusial Piala AFF. Salah satunya tercipta saat timnas Indonesia kalah adu penalti dari Thailand di final Piala AFF 2002. Sekarang, menarik menanti gebrakan apa yang disiapkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kehadiran Egy Maulana Fikri di leg 2, dipercaya bakal dimanfaatkan Shin Tae-yong sebaik mungkin.